Hai semuanya, kembali lagi bersama Ara di Pikiranku Podcast. Apa kabar nih kalian semua? Aku harap sih kalian baik-baik aja ya. Dan buat kalian baru dengerin podcast aku ucapkan selamat datang. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang berbagai topik, dari yang serius sampai yang receh. Tapi selalu dengan gaya yang asik dan ringan. Siapa nih yang pernah bilang udah move on, tapi diam-diam masih suka kepikiran kalau mantan balik lagi? Jadi gini, dalam hidup, kita pasti pernah ngerasain namanya jatuh cinta. Semua terasa indah dan sempurna. Tapi gak selamanya perjalanan cinta itu mulus. Ada kalanya kita harus menghadapi kenyataan pahit bahwa hubungan itu harus berakhir. Move on bukanlah hal yang gampang. Bahkan, buat sebagian orang, itu adalah proses yang sangat berat. Kita sering banget dengerin istilah udah gak berharap. Tapi kenyataannya, hati kita itu kayak punya tombol yang kadang-kadang ngeres sendiri. Misalnya, kita udah berhasil ngelupain dia. Tiba-tiba dia muncul lagi dengan segala kenangan yang bikin hati kita berdebar. Oke, kita mulai dari cerita masa lalu dulu ya. Biasanya kalau kita udah bilang udah gak berharap, pasti ada alasan kuat di balik itu. Mungkin kita punya hubungan yang sangat berarti, banyak kenangan manis, tapi juga ada pahitnya yang bikin kita akhirnya memutuskan untuk udahan. Dah, menurut kalian, apa yang bikin kita susah banget lepas dari kenangan itu? Gue pernah nih, punya hubungan yang rasanya tuh bener-bener bikin dunia gue berubah. Awalnya semua berjalan mulus. Kita sering ketemu, ngobrol panjang lebar, bahkan hal-hal kecil seperti nonton film bareng atau sekedar makan di pinggir jalan. Jadi momen yang gak bisa dilupain. Tapi, seiring berjalannya waktu, masalah-masalah kecil mulai muncul dan kita berdua sadar kalau kita lebih sering berantem dari bahagia bareng-bareng. Gue ingat momen-momen kecil yang bikin gue jatuh cinta sama dia. Contohnya, waktu dia dengan sabarnya nemenin gue nunggu hujan reda di halte bus. Atau saat dia dengan telaten bantuin gue ngerjain tugas sekolah yang rumit. Semua kenangan itu kayak film yang diputar ulang di kepala gue. Setiap kali gue ngerasa kangen. Tapi di balik semua kenangan manis itu, ada juga kenangan pahit yang bikin kita akhirnya harus mengakhiri hubungan kita. Mungkin ada perselisihan yang gak kunjung selesai, perbedaan prinsip yang makin lama makin mengganggu, atau bahkan ada hal-hal yang bikin merasa kita gak nyaman dan akhirnya memilih untuk berpisah. Semua itu adalah bagian dari proses yang harus kita hadapi. Setelah putus, rasanya kayak dunia itu runtuh. Ada yang pernah ngerasain kayak gitu gak sih? Hari-hari pertama tanpa dia bener-bener berat. Semua kenangan kayak film yang diputer berulang-ulang di kepala. Tapi, seiring berjalannya waktu, gue mulai belajar menerima dan pelan-pelan menghapus bayangannya. Proses move on itu emang gak gampang banget. Kadang kita harus berusaha keras buat gak stalking sosial media dia, atau menghindar dari tempat-tempat yang biasa kita kunjungi bareng. Gue juga mulai sibukin diri dengan berbagai kegiatan, mulai dari olahraga, ikutan komunitas, hingga mencoba hal-hal yang belum sebelumnya gak pernah gue lakuin. Ternyata dengan mengalihkan fokus kita ke hal-hal positif, pelan-pelan kita tuh bisa berdamai dengan diri sendiri dan menerima kenyataan bahwa hubungan itu memang sudah berakhir. Di titik ini penting banget buat kita untuk belajar mencintai diri kita sendiri. Kadang kita mulai fokus sama orang lain sampai lupa bahwa kita juga berhak bahagia. Gue mulai mencoba hal-hal baru yang bikin gue senang, kayak traveling, belajar hobi baru, atau sekedar ngabisin waktu dengan teman-teman yang selalu ada buat gue.
Semua itu membantu gue untuk melihat hidup dari perspektif yang lebih positif. Selain itu, dukungan dari teman-teman dan keluarga juga sangat berarti bagi gue. Mereka adalah orang-orang yang selalu ada untuk mendengarkan curhatan kita, memberi semangat dan mengingatkan bahwa kita nggak sendiri. Gue bersyukur punya teman-teman yang selalu ngedukung gue di saat-saat sulit. Mereka adalah sumber kekuatan untuk terus maju dan meninggalkan masa lalu. Nah, sekarang kita masuk dalam bagian serunya. Setelah kita udah benar-benar ikhlas dan gak berharap lagi, tiba-tiba dia datang lagi. Pernah gak kalian ngerasain hal yang seperti itu? Perasaan campur aduk pasti muncul. Di satu sisi, kita udah move on dan ngerasa hidup kita tuh baik-baik aja tanpa dia. Tapi di sisi lain, ada bagian kecil dari hati kita yang masih punya tempat buat dia. Gue inget banget waktu itu gue lagi fokus sama kegiatan gue lah, dan udah ngerasa hidup gue tuh jauh lebih baik. Tiba-tiba satu malam dia ngechat. Awalnya gue bingung harus jawab apa. Pikiran gue bercabang antara mau ngasih kesempatan lagi atau tetap langkah tanpa melihat ke belakang. Setelah ngobrol panjang lebar, atau kalau zaman sekarang kita nyebutnya deep talk, ternyata dia balik karena dia ngerasa kehilangan gue dan pengen memperbaiki semuanya. Ketika mantan kembali, kita harus benar-benar bijak dalam mengambil keputusan. Kita harus mempertimbangkan semua aspek, mulai dari alasan kenapa kita putus, hingga apa yang bisa kita perbaiki jika kita memutuskan untuk bersama lagi. Jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran yang sama dan mengulangi kesalahan yang sama. Seperti kita membaca buku, sudah mengakhirinya dan kita mengulang lagi, dan mungkin heading itu akan bakal tetap sama. Gue juga berusaha buat ngobrol dan mendengarkan apa yang bisa dia rasakan. Ternyata dia juga mengalami proses yang gak gampang selama kita berpisah. Kita sama-sama belajar dari kesalahan dan mencoba memahami apa yang salah dari hubungan kita dulu. Dari situ gue mulai melihat ada kemungkinan untuk memperbaiki semuanya dan mulai dari awal lagi. Di titik ini, keputusan ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita mau mengasih dia kesempatan kedua atau lanjut dengan kehidupan baru kita? Ini bukan keputusan yang sangat mudah. Kita harus mempertimbangkan banyak hal, terutama alasan kenapa kita putus dulu. Jika masalah yang ada dulu bisa diselesaikan dan kita masih punya perasaan yang sama, mungkin gak ada salahnya untuk mencoba lagi. Tapi kalau kita ngerasa lebih baik tanpa dia dan takut luka lama terbuka kembali, mungkin keputusan terbaik adalah tetap melanjutkan hidup kita yang baru. Gue sendiri akhirnya memutuskan untuk memberi dia kesempatan kedua, dengan harapan kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu dan membangun hubungan yang lebih baik. Tapi gue juga menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, karena gue gak mau jatuh lagi di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Dalam keputusan ini penting banget buat kita untuk mendengarkan hati nurani dan mempertimbangkan segala kemungkinan. Kita harus jujur pada diri kita sendiri dan memastikan bahwa keputusan yang kita ambil adalah yang terbaik untuk kebahagiaan kita. Jangan sampai kita terjebak dalam nostalgia dan mengabaikan kenyataan yang ada lah. Gue juga pengen ngingetin kalian bahwa gak ada yang salah dengan ngasih kesempatan kedua, selama kita yakin bisa memperbaiki semuanya. Tapi kita juga harus siap untuk menghadapi konsekuensinya dan belajar dari pengalaman yang kita sebelumnya. Yang terpenting adalah kita bisa berdamai dengan diri sendiri dan menjalani hidup dengan bahagia, apapun keputusan yang kita ambil. Jadi teman-teman, itu tadi cerita dan curhatan gue tentang podcast kali ini.
Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita-cerita ini dan lebih bijak dalam mengambil keputusan di hidup kalian. Yang terpenting yang harus kalian ingat adalah kebahagiaan dan ketenangan hati kita sendiri. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan podcast kali ini. Aku harap kalian tetap bahagia dan tetap semangat. Gue Ara dan see you, bye-bye.